Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat GKJ Witrowodo. Kembali lagi di ibadah Minggu online. Pada hari ini adalah ibadah terkhusus untuk Perjamuan Kudus Advent. Ibadah Perjamuan Kudus Advent ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto. Kiranya dalam situasi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita dan makna kita dalam menghayati Perjamuan Kudus Advent ini. Kita akan mulai ibadah ini. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama hingga kedua, Yesus memanggil. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengawali ibadah Perjamuan Kudus Advent menantikan masa raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini, 6 Desember tahun 2020. Masih dengan berdiri kita bersama-sama akan mengawali ibadah kita. Siapkanlah hatimu. Mari kita kuduskan perjamuan kudus kita hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang telah membukakan pintu keselamatan manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa dunia. Kasih setia dan damai sejahtera-Nya melingkupi saudara sekalian hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Juga hamba-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inilah nas pembimbing kita hari ini. Dengarlah sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebuah pengakuan yang demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pengakuan pula bahwa Tuhanlah Yesus Kristus yang lahir di dunia, yang membawa sukacita. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 125, bait pertama dan bait yang kedua, Lahir Kristus di dunia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita masuk untuk membaca firman pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai kami di pagi hari ini termasuk Tuhan. Terima kasih, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami saat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan dan melaksanakan segala firman-Mu. Biarlah apa yang kami laksanakan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada hamba-Nya yang akan mengucapkan dan juga menyampaikan tentang firman-Mu, yaitu Pak Pendeta Lufi. Engkau sertai beliau, biarlah beliau menjadi berkat bagi setiap jemaat kami di GKJW Tropodo dan juga terumumnya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam persekutuan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk pembacaan kita terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang 1 sampai ke 8. Injil Markus pertama ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang memberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini terambil dari Markus 1, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu tidak mudah mengakui seseorang lebih hebat, lebih baik, dan lebih berkuasa kalau itu yang melakukan adalah seorang senior kepada juniornya. Ya tentu dalam banyak hal pergantian pemimpin, apalagi kalau pemimpinnya itu masih muda, biasanya itu menyisakan sesuatu, mungkin tidak terima dan sebagainya. Ada juga yang bisa menerima, tetapi memang dia harus mengenal lebih dahulu siapa yang akan menggantikan pemimpin itu, termasuk sebentar lagi ada pilkada misalnya. Biasanya kalau ada yang sudah pengalaman lama kemudian harus digantikan yang lebih muda mungkin ya, rasanya bagaimana, itu biasa sekali terjadi. Mengakui orang lain
itu lebih hebat, kalau dia tidak mengenal dengan baik tentu juga agak sulit. Tetapi Yohanes Pembaptis dalam perikop kita, memang Yohanes itu sangat mengenal siapa Tuhan Yesus. Sayang tidak terlalu banyak diceritakan, tetapi pasti juga Tuhan Yesus tahu siapa Yohanes yang telah mengumpulkan banyak orang dan menjadi pemimpin, dan pengaruhnya cukup besar waktu itu. Dan ketika dia memperkenalkan dirinya, pada waktu dia membaptis dan membuat orang-orang bertobat, yang menarik di dalam sosok kita ini adalah di ayat 6. Siapa Yohanes itu? Mari kita lihat di Markus 1 ayat 6 itu. Itu diperlihatkan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta. Ini melambangkan bahwa dia adalah orang yang sederhana dan utusan Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kemudian dia memakai ikat pinggang kulit persis sama yang disampaikan atau yang dipakai oleh Nabi Elia, yang juga tokoh yang sangat berpengaruh bagi orang-orang Israel. Yang menarik Bapak Ibu bahwa makanan Yohanes ini adalah belalang, dalam Alkitab kita disebut belalang dan madu hutan. Bayangan saya, wah berarti Yohanes ini makanannya binatang gitu. Ternyata setelah ada teman pergi ke Israel, dugaan saya salah, karena belalang itu ternyata bukan nama dari hewan, tetapi nama tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhannya bagaimana? Seperti ini, nah, mungkin bisa dipirsani ya. Mirip-mirip edamame, ya seperti ini. Pohonnya cukup besar, dan yang dimakan itu yang edamamenya. Ya kayak mungkin mirip-mirip pete begitu, ya. Pete tapi agak kecil. Kalau edamame nggak setinggi ini pohonnya, tapi pohonnya mirip pohon pete, buahnya mirip-mirip buncis kalau saya ngarani. Yang dimakan Yohanes ini. Jadi Yohanes itu vegetarian ternyata. Dia hanya makan ini dan madu hutan. Jadi artinya dia orang yang saleh yang ditunjukkan oleh Alkitab itu. Orang yang tidak makan makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam ajaran Yahudi, di dalam Taurat. Terlebih seperti di Imamat 11 itu kan tidak boleh makan daging macam-macam dan seterusnya. Dan dia adalah orang yang saleh, yang mempersiapkan hidupnya memang khusus ya, menyendiri dan hidup kudus sebelum akhirnya dia membuka jalan menjadi tokoh yang hebat dan menjadi panutan dari banyak orang. Tetapi dia tidak menjadi sombong karena itu. Dia mengatakan, sesudah aku, ayat 7, akan datang yang lebih berkuasa, bahkan membuka tali kasutnya saja tidak layak, membungkuk saja tidak layak. Artinya dia tahu persis siapa yang datang, tahu persis siapa Tuhan Yesus, dan kerendahan hatinya benar-benar ditunjukkan dalam bentuk teladan. Dan dia tidak merasa menjadi rendah hanya karena dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi justru memuliakan Tuhan melalui apa yang dia lakukan. Dia hidup sederhana, yang disampaikan kepada kita adalah, ya ini penuh vitamin ya, makanan yang namanya buah belalang itu rasanya seperti coklat ya. Bisa dipakai, kemudian dikeringkan, diminum seperti kopi, seperti itu. Tapi artinya buah yang bisa hidup di mana-mana, ya buah itu kalau dalam bahasa Latinnya disebut Serratonia siliqua. Rasanya seperti, ya mirip-mirip coklat lah. Tetapi itu bisa tumbuh di mana saja, tanaman itu tanaman liar sebetulnya. Artinya dia hidup dari apa yang ada, jadi bukan apa yang tidak ada. Jadi ya sederhana sekali, dia menerima dengan sederhana hidupnya, tapi juga melakukan tanpa kesombongan. Ya, dalam kehidupan kita
belajar menghayati, walaupun sebetulnya Yohanes ini kuat, tokoh yang hebat, banyak pengikutnya sampai Raja Herodes sendiri takut sebetulnya. Dia punya pengaruh yang besar, tetapi ada yang jauh lebih besar dan itu belum dikenal. Tetapi Yohanes tidak merasa dirinya kecil ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dan bahkan pada akhirnya membaptiskan, kalau kita melanjutkan dalam perikop kita. Membaptiskan Tuhan Yesus pun dia tidak layak, tetapi Tuhan justru mau dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, itu luar biasa. Justru setelah dia merendahkan dirinya, tanpa kesombongan, tapi hidup dengan sederhana dan tulus hati. Saudara-saudara, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang merendahkan hidupnya dan mengakui bahwa ada yang jauh lebih berkuasa, dan kita pun mengenal siapa yang lebih berkuasa. Tuhan Yesus itu hidupnya dicatat dalam Alkitab dan abadi. Dan dia dikenal sebagai penunjuk jalan orang datang kepada Tuhan Yesus. Marilah di dalam perjamuan kudus Advent yang menantikan Tuhan yang justru kita sudah kenal. Mari kita nantikan dengan hidup yang sederhana, yang penuh syukur dengan sebuah pengakuan. Sebuah kesetiaan bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah yang harus menjadi utama dalam hidup kita. Dan biarlah kita juga belajar menjadi Yohanes Pembaptis, mengakui bahwa Yesus lebih besar daripada kita. Dan Tuhan Yesuslah penyelamat itu. Mari kita menjadi Yohanes Pembaptis yang membawa orang menjadi mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kehidupan kita, sekarang sampai selamanya. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus, masuk di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus yang lahir untuk kita. Bersama Dia, kita diajak masuk dalam sukacita Tuhan sendiri, yang telah memanggil kita masuk dalam kasih-Nya yang ajaib dan penuh kemurahan. Marilah kita masuk di dalam perjamuan ini dengan mempersiapkan hati kita sambut dengan sukacita. Melalui kidung pujian, kidung jemaat 81, bait pertama dan ketiga, "Oh datanglah Immanuel," kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Silakan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid untuk yang terakhir kalinya di dunia ini, menjelang kematiannya, Tuhan mengadakan perjamuan bersama para murid-Nya, dan termasuk kita hari ini, yang adalah murid milik Tuhan sendiri, melalui gerejanya, Gereja Kristen Jawiwetan, di Jemaat Tropodo. Dalam perjamuan itu,
Tuhan mengambil roti dan membagikan kepada para murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah, bagikanlah ini pada saudara-saudaramu. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu demi pengampunan atas segala dosa-dosamu." Terimalah, bagikanlah pada saudara-saudaramu. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu demi pengampunan atas segala dosa-dosamu. Berbuatlah demikian selalu untuk mengenangkan kematian, untuk mengenangkan kebangkitan dan kedatanganku. Amin. Saudaraku, terimalah. Saudaraku, terimalah. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah bagimu demi pengampunan atas segala dosa-dosamu. Perbuatlah demikian selalu untuk mengenangkan Tuhan Yesus yang telah mati bagimu demi pengampunan atas segala dosa-dosa dan bangkit untukmu serta menjadi pengharapan akan kedatangannya kelak, membawa kita pulang ke surga. Roti bisa diberikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai ketua kepala keluarga yang ada di rumah, dibagikan, atau kalau sendiri panjenengan ambil dan kita bersama-sama akan makan. Dipersilakan, makanlah, aturan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dibagikan kepada para murid-murid. Seraya berkata, "Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang tercurah bagimu sebagai pengampunan atas dosa-dosamu, yang dimateraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah demikian untuk mengenangkan kematian, penebusan melalui kebangkitan, dan pengharapan kekal atas kedatangan Kristus." Saudaraku, terimalah, bagikanlah pada saudara-saudaramu. Inilah darah Kristus yang tercurah bagimu, demi pengampunan atas segala dosa-dosamu. Terimalah. Terimalah. Saudaraku yang ada di rumah, dipersilakan untuk mengambil anggur yang sudah kita persiapkan untuk panjenengan semua. Bersiaplah, terimalah dan minumlah. Silakan. Inilah darah Kristus yang telah tercurah bagimu, oleh perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus yang telah mati bagimu, demi pengampunan atas segala dosa-dosamu. Perbuatlah demikian untuk mengenangkan kematian, sukacita atas kebangkitan, dan pengharapan kekal atas kedatanganku. Amin. Silakan. Saudaraku, sekarang dengarlah firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan baru saudara, sebagai umat tebusan Tuhan yang demikian. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Kiranya kehidupan abadi selalu bersama saudara sekalian. Kini undurlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita undur sambil mengaturkan persembahan minggu, juga persembahan syukur perjamuan kita. Kidung Jemaat 383, bait pertama. Sungguh indah kabar mulia, kita undur dari perjamuan kudus. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus dalam rangka menantikan kehadiran Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati kami dengan kesederhanaan penuh, seperti halnya Yohanes yang boleh menantikan Tuhan dan mengakui, kami juga hendaknya demikian. Biarlah kebersahajaan kami, kesederhanaan kami, dan ketulusan ini ketika menyambut Tuhan, boleh menjadikan Tuhan Yesus berkenan. Dan biarkanlah perjamuan kudus ini semakin menguatkan kehidupan kami dalam persekutuan, dalam hidup keseharian, dan dalam hidup selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mengaturkan persembahan, melalui persembahan minggu, juga persembahan syukur perjamuan ini. Dan kiranya semua persembahan ini boleh dipergunakan dengan bertanggung jawab oleh majelis jemaat yang bertugas menata layani kesemuanya ini. Dan biarlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus semata. Berkati semua yang boleh mempersiapkan kegiatan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dalam semua keadaannya kami percaya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa mengikuti perjamuan karena keadaan fisik dan kelelahan, juga sakitnya. Dimanapun mereka berada, satu persatu Tuhan tilik mereka. Kami percayakan kehidupan mereka selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pula bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami banyak sekali persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang tidak berhenti berseru atas nama Tuhan.
Berkati negara kami Indonesia ini dengan kebaikan dan kuasa Tuhan, sehingga semua boleh berlangsung dengan sangat baik. Kami berdoa bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di mana-mana tempat di seluruh Indonesia ini tanggal 9 Desember nanti. Kami percaya Engkau juga menyertai orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjadi alat Tuhan dalam menjadikan kedamaian di bumi ini. Kami percaya juga bahwa Tuhan juga memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong mereka, aparat kesehatan, perawat, dokter, juga apoteker, dan siapapun mereka yang bertugas, sopir ambulan, kemudian para petugas-petugas yang lain di rumah sakit, juga kepolisian, juga tentara yang boleh menata layani sehingga kami boleh mengurangi dampak dari COVID-19. Berkati mereka, juga berkati tanggul bencana di mana-mana tempat yang mengalami dan harus bersiap-siap atas bencana Gunung Merapi dan mungkin banjir yang sedang dialami di beberapa tempat. Biarlah mereka juga tetap bersemangat untuk bersehati bahwa apa yang kami lakukan ini adalah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan melalui saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi semua warga jemaat-Mu di Tropodo ini, di mana-mana tempat, di mana kami boleh bersama-sama berbakti pada hari ini. Tuhan berkati pergumulan keluarga mereka satu persatu. Tuhan tilik satu persatu dan kuatkan, supaya kesetiaan kami di dalam menempuh kehidupan bersama Tuhan tetap boleh Tuhan berkati, dan pada saatnya kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini dengan penuh kerinduan, dengan sesuatu yang baru, tetapi kami yakin bahwa saat itu akan tiba. Tuhan berkati persiapan-persiapan dan keadaan yang ada ini, supaya menjadi jauh lebih baik dengan kedisiplinan kami, dengan kesungguhan kami mempersiapkan, dan kuasa Tuhan untuk negeri dan bangsa kami terbebas dari mara bahaya dan penyakit. Ampuni kelemahan dan kehidupan kami ya Tuhan, selama kami menjalani kehidupan ini. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan, tapi kami yakin pengampunan-Mu menguatkan kami dan menghibur kami, sehingga kami boleh terlihat dan diterima oleh Tuhan kembali, menjalani hidup kembali yang lebih baik, lebih sungguh-sungguh, lebih taat kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan siapapun yang membersamai kami, hanya dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri
kita undur dari ibadah kita ini, kita percaya bahwa kandang domba itu rumah Tuhan. Tuhan lahir dalam kesederhanaan. Tuhan lahir tetapi mulia walaupun hina secara dunia. Ada bintang indah yang menunjukkan di mana Tuhan Yesus berada. Mari kita bersama gembala menyambut dan menengok Sang Juru Selamat, menerima Dia sebagai penyelamat kita. Kandang domba itu rumahnya 127 dari Kidung Jemaat, bait pertama dan kedua mengakhiri ibadah kita. Ini bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal Penyelamat dunia, dan kuat kuasa Roh Kudus, berkaryalah senantiasa melindungimu, mulai saat ini mendampingimu, menguatkanmu menjalani kehidupan, sampai akhirnya tiba, sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan kekal miliknya selama-lamanya. Amin. Di dalam palungan KJ 102 bait pertama dan ketiga mengakhiri hidup ibadah kita hari ini. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, ibadah perjamuan kudus kita menantikan kelahiran Tuhan di masa Advent pada hari ini. Terima kasih atas kesungguhan kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, perjalanan kita tetap bersamanya selamanya. Dari Tropodo Jaya, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menantikan berkat Tuhan, selamat merayakan kedatangan Kristus dalam kelahirannya di saat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan hidup